Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari kelas 3B Ekonomi Syariah, mata kuliah Usul Fikih dan Qawaid Fikih dengan dosen pengampu Bapak Otong Bustomo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kaidah tentang dalalah yang jelas. Yang pertama yaitu ada pengertian dalalah yang jelas. Nas yang jelas dalalahnya adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan sigotnya itu sendiri, tanpa tergantung kepada sesuatu hal yang bersifat eksternal. Dalalah yang jelas adalah petunjuk yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya. Ciri-cirinya meliputi teks yang eksplisit, makna yang jelas, dan tidak adanya pertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Contohnya, ayat Al-Quran yang secara langsung menyatakan kewajiban sholat lima waktu atau hadis Nabi yang dengan tegas melarang minum khamar. Dalil yang jelas dalam ilmu usul fikih merujuk pada penunjukan suatu makna dari sebuah teks yang sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran yang mendalam. Artinya, makna yang dimaksud oleh teks tersebut sudah sangat terang dan dapat dipahami secara langsung oleh pembaca atau pendengar. Kedua, tingkatan kejelasan dalam dalalah yang jelas. Ulama usul fikih membagi nas yang jelas dalalahnya dibagi menjadi 4 macam, yang disusun berdasarkan tingkat kejelasan maknanya dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama, yaitu zohir. Zohir secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan korinah atau keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Zohir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya, namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinasakh. Yang kedua, yaitu ada nas. Secara istilah, nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan. Namun, ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang memungkinkannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz zohir. Selain itu, ia juga dapat dinasakh. Nas mempunyai dalalah yang jelas sebagaimana zohir. Pemahaman maknanya tidak bergantung pada petunjuk dari luar sigotnya. Yang ketiga yaitu ada mufassar. Dalalah mufassar adalah ilmu usul fikih mengacu pada suatu lafaz atau kalimat yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang jelas dan tidak memungkinkan penakwilan atau pertaksisan. Artinya, makna lafaz tersebut sudah pasti dan tidak memerlukan interpretasi tambahan. Namun, lafaz mufassar tetap dapat menerima nasakh atau penghapusan oleh dalil yang lebih kuat, contohnya firman Allah tentang hazina. Yang keempat yaitu ada muhkam. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atqona, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas secara qati dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasakh. Nas muhkam tidak mengandung kemungkinan takwil, artinya memaksudkan makna lain yang tidak zohir daripadanya, karena nas tersebut telah diperinci dan ditafsirkan dengan suatu penafsiran yang tidak memberikan peluang lagi bagi pentakwilan. Ia juga tidak menerima nasakh baik pada masa kerasulan, pada masa senggang dari turunnya wahyu, maupun sesudahnya. Sekian pemaparan dari saya. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.